kasih yang Allah sediakan bagi hamba-hamba pilihannya. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah nikmat iman, dipilih oleh Allah, kita menjadi hamba yang bisa melihat masa mendatang lebih pasti. Yang dimaksudkan masa mendatang buat kita bukan sebelum mati, ya sebentar lagi lah, apalagi sudah sepuh-sepuh kayak seperti ini. Ya, yang muda-muda saja mungkin sebentar lagi, mungkin masih lama. Kalau yang tua kan ya mungkin sebentar lagi, mungkin tidak lama lagi. Ya, kita kan beda-beda. Saya sendiri saat ini kan, kalau Maret, saya Maret ini Maret ke-66, kalau Ramadan ini ke-68. Ya, Allahu'alam. Rasulullah cuma 63 Ramadan. Kalau Maretnya Rasulullah 61 ya. Kita ini sudah ya banyak yang sudah melewati usia Rasulullah SAW. Patut kita banyak tafakur tentang karunia yang Allah curahkan kepada kita. Dan kalau masih ada usia, tentunya lebih meningkat kualitas amal ibadahnya. Kalau kuantitas sudah Allah tetapkan, sampai kapan kita bisa berzikir, bisa membaca Al-Quran, tapi kualitas yang harus kita upayakan untuk meningkat terus. Ibadah bulan Ramadan, saum, kuantitasnya jangan ditambah. Mentang-mentang masih kuat, sudah maghrib masih kuat, biar tiba dulu nanti jam 10, tidak tepat. Tapi kualitas ibadah saum itu bisa kita tingkatkan terus, antara lain dari sejak kita mulai berniat sampai tiba waktu berbuka, kita isi dengan banyak berkomunikasi tingkat tinggi, yaitu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan menyampaikan permohonan untuk yang dapat kita nikmati, atau permohonan untuk keselamatan. Dan Al-Quran adalah pembimbing bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian banyak doa yang dibaca oleh masyarakat, terkadang hanya sekedar membaca doa tanpa berdoa. Ada orang yang berdoa tapi tidak terdengar membaca doa. Bisa dipahami kalimat ini? Banyak orang berdoa tanpa membaca doa. Banyak orang yang membaca doa tapi tidak berdoa. Bagaimana caranya supaya setiap kali kita membaca doa betul-betul berdoa ada nilainya? Berdoa dengan Al-Quran. Karena Al-Quran mau yang berkaitan dengan ayat-ayat doa ataupun ayat-ayat peringatan, kabar gembira, perintah, larangan, manakala kita membacanya satu huruf dapat nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menegaskan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf wa lam harf min harf. Rasul bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka Allah sediakan baginya nilai kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan yang dimaksud dengan satu huruf bukan berarti alif dan mim satu. Rasul bersabda alif satu, lam satu, mim satu. Satu huruf tentu tidak ada artinya kan? Atau tidak dapat kita pahami apa maknanya. Dan Rasul pun untuk memperjelas, beliau contohkan alif lam mim. Dan alif lam mim tidak akan menjelaskan apa maknanya. Kalaupun ada yang memaksakan menjelaskan, dikira-kira pasti dibantahkan yang lain. Sebab Rasul sendiri tidak menjelaskan apa maknanya. Kenapa sahabat tidak bertanya? Sahabat sudah meraih nikmat mendengar Rasul membaca alif lam mim. Para sahabat merasakan kenikmatan. Seperti apa sih kenikmatannya? Sekarang kan zaman media sosial, ringtone kan beda-beda ya. Ada yang berbentuknya lonceng, ada yang mungkin apa suaranya. Ketika handphone ibu bunyi, apa bunyinya? Langsung diresponnya. Kenapa sih? Karena ada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala
memanggil kita untuk membaca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dan setiap kali kita dengar dapat nilai. Allah memanggil kita untuk memperhatikan surat Yasin. Yasin. Ya, kalau ada orang yang senang suara burung, bagus, berapa nih harganya? Aku beli berapapun, jutaan dibayar, didengar, ngertinya tuh suara burung. Tidak. Tapi dinikmati. Dapat pahala enggak? Enggak dapat nilai ibadah. Nah, Al-Quran dibaca, satu huruf itu dapat nilai ibadah, teman dekatnya. Kita gunakan telinga, kita gunakan kalbu, sudah dapat nilai ibadah. Bagaimana kalau kita gunakan mata untuk melihat hurufnya? Kita gerakkan lisan, kita fungsikan pita suara, sekian banyak berfungsi, berinteraksi dengan satu huruf. Tentunya nilainya tidak dapat kita hitung, hanya Allah yang menentukan. Dan bagaimana kalau yang kita baca dari Al-Quran itu berbentuk doa dan kita merasakan betul berdoa? Luar biasa, berapa kali lipat itu nilainya dari Allah. Berapa banyak doa dalam Al-Quran sudah saya kumpulkan ini. Ini bukunya. Tapi ini baru satu contoh, baru istilahnya dummy. Insya Allah 1 April sudah siap kata percetakan. Ini 600 halaman. Saya kumpulkan doa-doa dari Al-Quran, lalu saya hayati, saya terangkan, kemudian ya ditadaburi sehingga terasa betul. Mudah-mudahan bagi para pembaca merasa betul ayat ini betul-betul membimbing kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak orang yang membaca doa dalam Al-Quran, mungkin benar, mungkin tidak pemahamannya. Umpamanya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa naon cenah teh? Ujaran. Sadunya kata orang Indonesia nyebutnya satu jangan. Saya di mana-mana, saya pernah dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ceramah di Jepang. Saya tanya, tahu pada dinasnya doa apa? Satu jalan, nyampe di Jepang. Karena di Jepangnya orang Indonesia gitu. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa sih arti fid dunya hasanah? Macam-macam orang memahaminya. Dan para ulama terdahulu juga memang beragam. Ada yang mengatakan fid dunya hasanah adalah istri shalihah. Berarti doa itu cuma untuk laki-laki. Iya kan? Ya Alhamdulillah aku istri yang shalihah. Kata ibu-ibu, ya aku mah gak bisa pakai doa itu. Kemudian ada lagi rumah yang mewah. Buat yang sudah mewah rumahnya, gak perlu lagi itu berdoa. Jadi sebenarnya apa doa Rabbana atina fid dunya hasanah? Kita lihat Rasulullah paling sering berdoa dengan doa itu, dan rumahnya sangat sederhana. Katanya gak terkenal banyak. Jadi apa yang maksud di dunia hasanah? Saya jelaskan di sini. Ya, semua ungkapan para ulama memotivasi kita untuk memahami ayat tersebut, dan tentunya meliputi semua kebaikan di dunia untuk akhirat. Itulah di dunia hasanah. Kalau cuma sekedar untuk di dunia, Al-Quran itu menggabungkan dunia dengan akhirat. Selalu kita temukan dalam Al-Quran. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Bicara surga, bicara neraka, bicara surga, kan selalu begitu. Bicara dunia, bicara akhirat. Bicara langit, bersambungkan dengan bumi. Selalu ada pasangannya. Maka di dunia hasanah paling utama adalah hidayah dari Allah. Bagaimana kita memanfaatkan sisa usia, bagaimana cara berkomunikasi dengan sesama manusia, bagaimana cara memanfaatkan harta. Dan saya mohon doanya juga. Sekarang sedang nguruk tanah untuk pembangunan masjid di daerah
di daerah Marga Biu. Ya, alhamdulillah sudah kami beli tanah 2000 meter lebih sedikit dan sekarang sedang diuruk. Insya Allah sebentar lagi akan dibangun masjid. Saya sampaikan seperti ini kan boleh jadi di sini ingin punya saham di masjid tersebut, maka sebesar-besarnya menjadi pemegang saham akhirat. Insya Allah dalam jangka waktu dan tidak terbatas kepada tempat sholat, tapi juga tempat pembinaan guru-guru Al-Quran. Pembinaan guru-guru Al-Quran itu programnya, sehingga betul-betul manfaatnya sangat luas. Ketika digunakan untuk guru-guru Al-Quran, gurunya banyak, murid-muridnya banyak, santri-santrinya, mereka semuanya dapat nilai dari Allah, belajar Quran, mengajar Al-Quran, dan akan mengalir nilai tersebut kepada yang punya saham membangun masjid. Karena Allah Rasul bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang mengantarkan manusia menuju kebaikan, maka orang yang diantarkan dapat nilai dari amal baik tersebut, dan yang mengantarkannya dapat nilai sebanyak nilai yang Allah berikan kepada yang memanfaatkan petunjuk tersebut. Insya Allah, maka Allah berlomba. Kalau rekeningnya BSI 445 sudah dihafal. 445 kosongnya 3 kali tambah 36 BSI atas nama Yayasan Baitul Maqdis. Jadi ada Maqdis, ada Yayasan Baitul Maqdis. Kalau Baitul Maqdis diawal dengan masjid untuk menjadi pusat pembinaan guru-guru Al-Quran. Sedangkan kalau Maqdis sudah berjalan pembinaan ya Al-Quran dari sejak tahun 2001 Yayasan Maqdis. Ya, ini sebagai salah satu contoh saya akan bacakan dari surat Yunus. Ini pembahasan tentang doa dalam Al-Quran. Ada doa untuk kita baca, ada doa untuk kita jiwai, ada doa untuk kita ikuti para pendahulu kita dari kalangan para nabi. Doa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, beberapa doa dalam Al-Quran. Maka saya terangkan di sini apa hubungannya doa Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim sudah membangun Ka'bah, beliau bersabda, "Ya Allah, terimalah dari kami, sungguh Engkau Maha mendengar, Maha melihat." Oh, itu Nabi Ibrahim berdoa kayak begitu. Hubungannya dengan kita bagaimana? Itu yang saya terangkan di sini. Sekarang saya ambil salah satu contoh surat Yunus ayat 10. Surat Yunus surat 10 ya. Surat 10 ayat 10. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Yang berbunyi doa mereka di dalamnya adalah subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah. Penghormatan mereka di dalamnya adalah ucapan salam, dan doa penutup mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Pelajaran dari ayat secara historis, secara kronologis, ayat ini menjelaskan tentang kehidupan para penghuni surga. Di surga itu kan kenikmatan tidak dapat kita bayangkan saat ini. Mau membayangkan setinggi langit enggak akan sampai. Al-Quran berbicara tentang surga, harus kita yakini dengan keimanan, bukan dengan akal, bukan dengan perasaan. Akal kita enggak akan nyampe. Umpamanya surat Al-Baqarah ayat 25, Allah tegaskan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annahum jannatin tajri min tahtihal anhar
kasih kabar gembira orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mau laki-laki mau perempuan, bahwa semuanya ditunggu dengan tempat yang sangat luas, tak terbatas, keindahannya tak terhingga, kenikmatannya pun tidak dapat dijangkau saat ini oleh akal pikiran kita, yaitu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, surga-surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang berlarian. Paham nggak? Sungai berlarian? Enggak kan? Al-Quran bilangnya begitu. Jadi berjalan cepat atau lari di bawah surga al-anhar, sungai-sungai. Airnya kali yang mengalir, bahasa terjemah sudah begitu, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi Al-Quran tidak menyebut air. Yang tajam itu adalah pelakunya sungai. Kan susah dipahami itu, akal kita nggak nyampe. Kemudian makanan bagaimana? Kullama ruziqu minha min samarah, setiap kali temukan ada makanan langsung dia tahu, iya enak ini makan ini, saya udah pernah dulu di dunia, pas dicicipi beda, lebih enak, pas dicium beda wanginya juga, lebih harum, lebih menarik. Kemudian di samping itu juga ada walahum fiha azwajun, bagi kaum mukminin mukminat, laki-laki perempuan yang beramal soleh, Allah sediakan pasangan hidup yang banyak. Kalau bapak-bapak ditanya pasti tidak akan ragu ya, bapak-bapak mau punya istri banyak di surga, pasti mau. Tapi kalau ibu-ibu, saya tanya, ibu mau punya suami banyak di surga? Mau punya suami banyak? Bukan. Nah, ini berita dari Allah nih. Buat ibu-ibu ditunggu oleh suami yang banyak di surga. Saya kan baru pulang tadi malam dari Kalimantan Timur, dari Bontang. Di sana ada 6 mubalik, ada dari Makassar, dari Surabaya, dari Solo. Saya angkat masalah ini. Itu para ustaz juga kaget. Wah, ini nggak pernah terdengar. Karena yang namanya poligami itu adalah poligami hanya untuk laki-laki. Berarti di surga itu hanya kaum pria. Disediakan bagi mereka bidadari yang banyak. Ada bidadari banyak, belum pernah kedengaran. Ya saya bilang emang begitu keterangan-keterangan yang saya terima juga. Tapi Al-Quran tidak menyebutkan hanya untuk kaum pria. Al-Quran menyebutkan walahum fiha azwajun, bagi mereka laki-laki perempuan yang beriman dan beramal soleh, azwaj. Azwaj itu pasangan-pasangan yang banyak. Makanya logika kita jangan dikedepankan dalam pembahasan tentang masalah hari akhirat, tapi keimanan dikedepankan. Akal bisa langsung memahami, ya lanjutkan. Bila tidak memahami, imani saja. Bahkan ketika ditanya, di dalam surga ada khamar, mau minum khamar? Mau, tuh kan? Kalau khamar mau, padahal di dunia enggak pernah. Tapi kalau ibu-ibu ditanya, mau suami banyak? Enggak mau. Mengapa? Karena mengukurnya dengan ukuran dunia. Memahami bahasa akhirat dengan ukuran dunia. Akal itu untuk dunia, bukan untuk akhirat. Nah, itu adalah keadaan di surga, tidak dapat kita bayangkan, tidak dapat kita hayalkan. Saya lanjutkan. Nah, ketika sudah menikmati, para penghuni surga menikmati kenikmatan yang tidak dapat kita bayangkan saat ini, apa yang mereka tunggu? Ada yang mereka tunggu. Puncaknya kebahagiaan, kehormatan, kemuliaan, kan tidak cukup hanya sekedar makanan enak, tempat aman, tapi ingin ada penghormatan. Ada seorang pengusaha besar di Bandung. Oh, soalnya kalau urusan materi dia unlimited sudah. Penghasilannya dalam sepekan itu miliaran. Lalu ketika ngobrol, ya ingin jajan aja katanya. Sampai habis sekian miliar, kampanye untuk menjadi ya eksekutif, bukan legislatif, eksekutif. Jadi di satu daerah
menjadi bupati. Tapi tidak lama sekarang Mas Andre disuka miskin. Sebelum dia ditangkap ditanya, kenapa Pak kok mau kan kekayaan udah banyak? Kata dia, iya kekayaan banyak, tapi kan orang nggak tahu kalau saya kaya, jadi nggak ada penghormatan apa-apa. Begitulah, jadi nggak cukup gitu ya, makanan mau apa saja terbeli, apapun yang diinginkan tercapai. Tapi kalau tidak ada kedudukan, tidak ada penghormatan, masih kurang. Nah, begitulah dia tuntutan hawa nafsu. Saya pernah ngisi pengajian di rumahnya beberapa kali. Dan ketika saya sudah masuk penjara, saya bertemu dengan dia. Memang saya pernah masuk penjara sering, tapi bukan dihukum. Nah ini, iya, saya ngisi pengajian gitu. Saya ketemu dengan dia. Doain Ustaz, semoga saya bisa keluar segala. Ya. Nah, sewaktu orang sudah menikmati tempat yang indah, tak terhingga, luasnya pun tak terhingga, apabila ibu-ibu mendapatkan tempat di surga Aden, amin. Bapak-bapaknya surga Firdaus, amin. Apakah bisa ketemu? Begitu luas, jangan diukur dengan dunia. Lagi-lagi ya, kalau di dunia, ya kalau jauh, memang di surga ada pesawat. Ya, nggak perlu ada pesawat. Kalau komunikasi, emang perlu handphone. Beli pulsa kemana di surga nggak ada. Itu semuanya kan hubungan dengan akal. Tapi di akhirat nggak lagi penting memanfaatkan akal kalbu saja. Kalau sekarang kita berada di Bandung, bisa berkomunikasi dengan keluarga kita yang ada di Australia, di Amerika, di Eropa, pakai alat, nanti di akhirat tidak perlu pakai alat lagi. Dekat hati memang bukan untuk pengerti, diimani saja. Nah, ketika sudah bisa dinikmati, bahkan orang-orang yang di surga untuk menambah hiburan, kadang-kadang nengok juga kepada neraka. Untuk nengok saja dia, meningkatkan rasa syukur. Saya punya kenalan di dunia dulu, saya ajak dia ke masjid, ke majelis taklim. Jawabannya, udahlah kamu soalin, kamu aja lah, saya udah tua. Sekarang dia masuk neraka, saya mau lihat. Itu melihat orang yang kita di dunia berada di neraka bukan untuk memberikan bantuan, bukan, nggak ada lagi sebab bantuan di akhirat, tapi menghibur diri dan menambah penderitaan buat dia. Tega gitu, urusan tega di dunia, di akhirat nggak ada lagi urusan tega-tegaan, nggak ada. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Dicabut berbagai rasa yang membuat kesal, iri, dengki, di akhirat nggak ada lagi. Bahkan ayah dengan anak, atau ibu dengan anak, atau suami dengan istri, bila berbeda tempat, yang satu di surga, yang satu di neraka, yang di surga mau komunikasi untuk menghibur dan untuk menambah penyiksaan buat yang di neraka. Sangat mengerikan ya. Nah, ketika nanti di surga ingin hiburan, lihat orang yang di neraka, biar tambah berdoa kita bahagia, manggil lagi kepada di neraka. Al-Quran surat Al-A'raf umpamanya 44 menyebutkan, walada ashabul jannati ashaban nar qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Orang yang di surga manggil ke neraka, Imam, gimana rasanya di neraka? Aku lihat di surga. Lihat kan? Melihatlah dari neraka ke surga. Jauh itu jaraknya kalau ukuran sekarang. Surganya saja satu surga lebih luas daripada bumi dan langit disambung. Sekarang bagaimana surganya surga lainnya? Lebih jauh lagi.
dan tidak sulit untuk berkomunikasi antara orang yang di surga. Apalagi juga demikian pula dengan orang yang beda tempat dengan neraka. Komunikasi gampang saja. Maka dari surga melihat yang di neraka, dari neraka ketika melihat orang yang di surga manggil lagi, oh semakin tambah menderita. Dan mereka akan menjawab, gimana rasanya kamu di neraka, lihat aku di surga. Sudahkah Allah berikan kepada kamu apa yang sudah Allah ancamkan waktu di dunia? Sudah nyampe? Ya, sudah nyampe. Hanya begitu. Setelah itu meminta, tolong dong berikan kepada aku setetes air, aku ingin minum yang benar minum. Bagaimana jawaban dari surga? Mana mungkin minuman yang enak bisa menyentuh mulut kamu yang busuk, yang kotor, yang suka berbuat bohong. Dan sekarang bukan sekedar bohong, membohongi, berdosa dan mendustakan, dan diorganisir sekarang. Ada organisasi dusta sekarang. Dan itu tingkat nasional, internasional itu. Bahkan dibukukan itu. Bagaimana program mendustakan yang hak, itu banyak bukunya. Pakai bahasa apa? Yang basal juga banyak. Jangan hanya soal ini ada kitabnya. Kitab itu banyak sekali yang berdusta. Apa aja kitab yang penuh dengan dusta? Oh banyak. Sekarang kan dengan media sosial gampang mencari. Ya, saya dalam handphone juga ada, dalam laptop juga ada beberapa ratus kitab yang isinya bohong aja. Ya, Al-Quran kan sudah menyebutkan walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun dan yukadzibun. Yakdzibun berdusta, yukadzibun mendustakan, membolak-balikan fakta atau apa namanya, datanya segini dirubah. Agak sensitif kalau mau bagaimana. Itu Al-Quran sudah berbicara seperti itu tuh. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum. Sesungguhnya orang yang mendustakan, bukan sedang berdusta, mendustakan, merubah data, merubah nomor, merubah angka, ya merubah segala-galanya. Itu Al-Quran sudah bicara demikian. Jadi enggak aneh ketika kita membaca Al-Quran, biasa-biasa saja, memang dari dulu juga sudah ada. Nah, masih bicara ini surat Yunus ayat 10. Mereka sudah menikmati fasilitas yang sudah Allah sediakan di surga. Apa yang mereka tunggu? Ketika bapak dan ibu mengagumi seseorang, pokoknya segala-galanya dia itu adalah sulit untuk dicari yang sebanding dengan dia. Duh, alangkah bahagianya kalau kita bisa bertemu dengan dia. Di mana sih rumahnya? Ada rumahnya di Jalan Bali itu. Itu jalan namanya. Pesantren. Ibunya apa namanya? Bumi Prima. Iya, Bumi Prima. Ada tuh rumahnya di Bumi Prima tuh. Pas sudah ketemu dengan, ditemui rumahnya, oh ini rumahnya. Ketuk pintu, dibuka. Ada si bapak ini, si ibu ini. Oh ada, tapi dia sedang di luar dulu, sebentar lagi datang. Silahkan masuk. Disediain minuman, makanan enak, minumannya enak, makanannya, tempatnya sangat luar biasa, indah. Kenikmatan. Apakah sudah puas? Pulang nih? Enggak. Sebab yang dicari ingin ketemu kan? Nah, bagaimana di surga? Kenikmatan tempat gak mungkin dapat kita bayangkan. Kenikmatan makanan, minuman gak mungkin dapat kita bayangkan. Tapi ingin bertemu dengan pemiliknya. Siapakah dia? Pemilik semua kenikmatan, pemilik semua kemuliaan, pemilik semua kekuasaan, pemilik semua keindahan, pemilik semua sayang dan cinta. Oh, manakala bertemu, betapa bahagianya. Maka pas sudah tiba saatnya, Allah akan mengizinkan ahli surga untuk melihat Allah. Bagaimana kira-kira? Enggak akan dapat dikira-kira. Kebahagiaan puncak disitulah.
berarti fasilitas yang begitu luar biasa di surga itu masih menunggu puncaknya lagi, itu bertemu Allah. Saya sering menyampaikan kepada yang lain pengalaman pribadi. Kalau pengalaman pribadi riwayatnya sahih ya. Saya waktu pas anak saya mau kuliah di luar negeri, seorang perempuan, berat rasanya itu perempuan mau kuliah di Eropa, tapi semangatnya dia harus saya dukung. Saya doakan dalam hati ketika saya melepas di bandara Cengkareng, di sini juga Allah yang menyelamatkan dia, bukan saya. Dimanapun kalau Allah selamatkan akan selamat, kita serahkan kepada Allah. Berangkat sendirian. Setelahnya sekian lama, istri saya ngajak nengok, ayo berangkatlah. Sampai ke sana, turun dari pesawat, sudah masuk ke tempat barang, sudah terlihat dari jauh anak saya. Langsung saya tergetar dulu, sudah nunggu dia. Pas sudah bertemu, saya memeluk anak saya, hati bergetar. Ya Allah, seperti ini aku menyayangi anakku, seperti ini anakku merindukan aku. Bahagianya tak terhingga. Bagaimana kalau bertemu dengan sumbernya kebahagiaan? Bagaimana kalau nanti bertemu dengan yang menciptakan diriku dan menciptakan anakku? Aku menyayangi anakku karena kesayangan dari Engkau. Anakku sangat hormat kepadaku karena Engkau yang memberikan kepadanya. Ya Allah, aku mohon dengannya aku bertemu anak ini, Engkau izinkan aku bertemu dengan Engkau ya Allah. Betapa bahagianya kalau bertemu dengan Engkau. Itu selalu saya ingat akan pengalaman seperti sampai saat ini. Kayak melihat sudah lama merindukan ketemu anak, bagaimana rindunya dengan Allah. Dan ibadah saum ini salah satu jalan untuk bertemu dengan Allah. Kan Rasul sudah bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af, al-hasanatu asyru amsalihah ila sab'imi'ati dha'fin. Setiap amal Bani Adam dilipat gandakan. Dan Rasul menegaskan bahwa setiap kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700. Ketika Rasul bersabda begitu, Allah langsung memotong dulu, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu kecuali saum. Saum jangan dihubung-hubungkan dengan angka. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saum adalah untukku dan aku langsung yang akan memberikan balasannya. Berarti dengan ibadah saum, hendaklah kita semakin meningkatkan rindu bertemu Allah. Karena nilai sholat, nilai ngaji, nilai yang lainnya tidak disebutkan langsung Allah yang memberi. Tapi kalau saum langsung Allah yang memberi. Berarti kita akan bertemu dengan Allah untuk mendapatkan nilai ibadah saum. Dan Allah tegaskan, yada'u syahwatahu wa ta'amahu li ajli. Orang saum menjauhi tuntutan hawa nafsunya, menjauhi makanannya karena ingin mendapatkan nikmat bertemu aku. Setelah itu Rasulullah menegaskan, lis-shaimi farhatan, bagi yang saum ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika iftar dan kebahagiaan ketika bertemu aku. Itu jelas sekali ibadah saum mengantarkan kita untuk bertemu dengan Allah. Nah, bagaimana nanti kalau kita sudah menikmati bertemu dengan Allah? Al-Quran sudah menjelaskan, dakwahum fiha subhanakallahumma. Maka pas bertemu dengan Allah, para ahli surga mengatakan dengan bahagia, ceria, rasa mulia, mendapatkan kedudukan yang sangat terhormat. Yang menghormatinya adalah sumber kehormatan, yang memuliakannya adalah sumber kemuliaan. Menghormati, memuliakan, penuh cinta, penuh sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang di surga akan mengatakan subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah. Dan saya uraikan makna
Subhanakallahumma yang diungkapkan di surga oleh ahli surga. Subhanaka ya Rabbana, Maha suci Engkau ya Allah, keindahan alam telah Engkau ciptakan tiada hingganya. Keindahan satu bagian menambah keindahan bagian lainnya. Ini adalah keindahan alam dunia yang tidak lama lagi akan sirna, karena telah Engkau sediakan bagi hamba-hamba beriman keindahan alam akhirat yang tiada akhirnya. Indahnya alam dunia telah Engkau ciptakan untuk dinikmati semua manusia. Sungguh banyak dari hamba-Mu yang hatinya tergetar saat melihat keindahan ciptaan-Mu, terutama pada saat bangun di malam hari. Kami termasuk golongan yang benar-benar merindu bertemu sumber semua keindahan. Ya Allah, inilah hamba-Mu yang rindu bertemu Engkau. Ya Allah, semua keindahan alam fana ini menguatkan hamba untuk merindukan keindahan alam baka. Ya Allah, tiada satupun yang indah dari keindahan alam ini selain karena indahnya wajah-Mu. Ya Allah, Engkaulah yang maha indah. Ya Allah, aku hamba-Mu yang sangat berharap untuk dapat nikmat menempati tempat yang sangat indah, dekat dengan zat yang maha indah, bertemu dengan sumber semua keindahan. Ya Allah, kami mohon, janganlah Engkau haramkan pada kami tatapan wajah-Mu. Kendati pun kami sering salah guna terhadap nikmat mata akibat melihat yang tidak Engkau ridhoi, yang tidak Engkau halalkan. Ya Allah, kami mohon, janganlah Engkau haramkan kami nikmat bertemu dengan zat yang maha sempurna, walaupun ibadah kami jauh dari sempurna. Kami yakin ya Allah bahwa nikmat bertemu Engkau adalah puncaknya kenikmatan yang tiada hingganya dan jaminan pasti untuk meraih kebahagiaan hakiki dan abadi. Ya Allah, kami menyadari ajal tidak lama lagi akan tiba. Kesempatan menempuh perjalanan menuju Engkau tidak lama lagi akan berakhir. Namun demikian kami masih merasa jauh dari Engkau, karena kami masih sering lalai dan kurang perhatian. Ya Allah, kami menyadari ajal tidak lama lagi akan tiba. Kesempatan menempuh perjalanan menuju Engkau tidak lama lagi akan berakhir. Namun demikian kami masih jauh dari Engkau, karena kami masih sering lalai dan kurang perhatian terhadap petunjuk jalan yang mesti kami patuhi untuk sampai tujuan. Kami masih sering salah guna terhadap bekal yang Engkau sediakan, seperti nikmat mata, nikmat telinga, dan anggota lainnya. Ya Allah, kendati pun kami sering berbuat dosa, namun kami tidak akan putus asa. Tidak, ya Allah, tidak akan putus asa. Kepada siapa lagi kami berharap? Kalau bukan kepada Engkau, tentu kami tetap beriman bahwa Engkau akan mengizinkan kami bertemu Engkau, dan bagi siapapun juga yang mengharapkannya. Ya Allah, inilah kami yang sangat berharap, meski kami tidak layak untuk meraih kedudukan yang mulia di hadapan-Mu, namun kami tetap berharap Engkau izinkan kami untuk menikmatinya.
Ya Allah, kami yakin Kau tetapkan kenikmatan indahnya surga untuk hamba-hamba yang Kau cintai dan mencintai mereka. Ya Allah, meski kami masih suka mengisi kehidupan dengan banyak maksiat, sedikit to'at, kami mohon Engkau masukkan kami ke dalam golongan yang Kau cintai. Ya Allah, hanya dengan rahmat-Mu kami berharap mendapatkan bagian surga. Ya Allah, telah Engkau ciptakan alam semesta ini begitu indah, dan sungguh banyak manusia yang menodai keindahannya karena dorongan hawa nafsu syaitani. Namun demikian, Engkau tetap memelihara dan Engkau berikan kepada manusia kenikmatan indahnya alam ini dan kenikmatan hidup dengan fasilitas yang terus meningkat dan berkembang dari masa ke masa. Ya Allah, betapapun indahnya alam yang kami saksikan saat ini, serta sangat menakjubkan, namun tidaklah dapat dijadikan ukuran untuk keindahan alam akhirat yang sempurna dan abadi. Keindahan alam akhirat tidak akan pernah terkotori oleh perbuatan yang tidak Kau ridhai. Subhanaka ya Allah, telah Engkau berikan kepada kami kesempatan hidup dengan menikmati keindahan alam untuk sementara. Ini semata-mata hanya karena rahmat-Mu. Ya Allah, setelah Engkau berikan kepada kami kenikmatan hidup untuk sementara, maka berilah kami, ya Allah, kenikmatan hidup abadi, keindahan alam akhirat yang tiada hingganya. Ya Allah, meski banyak manusia yang berbuat maksiat di muka bumi, namun Engkau tetap memelihara keindahannya dengan langit yang kokoh kuat, dihiasi kegelapan bintang yang tak terbilang. Semua alam ini mengingatkan kami akan karunia-Mu. Ya Allah, semua ini selalu mengingatkan kami untuk terus bertasbih dan memuji Engkau. Ya Allah, kini kami bertasbih dan memanjatkan puji serta syukur hanya pada-Mu, disertai ridho, disertai rindu bertemu Engkau. Ya Allah, kami mohon pada hari pembalasan. Kami saat ini bertasbih, kami mohon pada hari pembalasan nanti Engkau berikan kepada kami nikmat bertasbih sebagai ekspresi kebahagiaan menatap wajah-Mu, ya Allah. Ya Allah, telah Kau terangkan bahwa para penghuni surga saling bersapa dengan salam, Fatahiyatum fiha salam. Penghormatan mereka di dalamnya adalah ucapan salam. Ya Allah, pada saat ini kami biasa mengucapkan salam sebagai harapan dan doa kepada sesama mukmin, karena kami berharap Engkau curahkan kepada kami keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan hidup abadi. Karena itu ya Allah, masukkanlah kami pada hari pembalasan nanti ke dalam golongan yang mengucapkan salam kepada sesama ahli surga, berupa salam bahagia yang tiada hingganya, karena ungkapan salam disampaikan kepada sesama ahli surga sambil menatap wajah-Mu, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang satu sama lain saling bertatapan wajah penuh ceria dengan pancaran cahaya indah yang terus menghiasi suasana, yaitu dengan nur cahaya yang maha indah. Ya Allah, kini kami suka membaca hamdalah dengan berniat ibadah pada-Mu, maka jadikanlah kami golongan yang mengungkapkan hamdalah sebagai ekspresi kebahagiaan puncak serta kesuksesan hakiki pada tempat yang sangat mulia, yaitu berada di hadapan Engkau. Kabulkanlah doa kami. Ini salah satu salah satu upaya saya untuk
mentadaburi surat yang pendek. Subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu doa sebetulnya kan bukan persis seperti Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbana afrigh alaina, tapi doa ini adalah mengantarkan kita untuk semakin rindu bertemu Allah. Jadi ya sangat beragam doa dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran doa itu ada yang diawali dengan Rabbana, ada Rabbi, ada Allahumma, ada juga Subhanaka, ada juga Hasbunallah, ada juga Alhamdulillah. Itu semuanya doa yang tentunya ada fungsi yang berbeda. Sama-sama kita memohon kepada Allah ketika Rabbana, ketika Allahumma, ketika Hasbunallah, tetapi penekanan makna berbeda. Kalau doa yang dalam Al-Quran diawali dengan Rabbana, itu memberikan kepada kita peluang untuk meminta yang kita perlukan, entah kenikmatan hidup atau keselamatan hidup, bekal hidup atau lain sebagainya. Kalau Allahumma itu mengingatkan tentang hakikat tauhid. Jadi ketika kita berdoa dengan Allahumma diambil dari Al-Quran, berarti kita mengingatkan ketauhidan hanya Allah. Sebagaimana pamannya berkaitan dengan kekuasaan. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakan oleh kamu, ya Allah, Engkau penguasa semua kekuasaan, Engkau pemilik semua kekuasaan, Engkau penguasa semua kepemilikan. Malikal mulki, hanya Engkau yang menentukan siapa yang akan jadi presiden, jadi gubernur, jadi calon, jadi legislatif. Hanya Engkau ya Allah. Maka sangat penting ketika kita memohon kepada Allah dengan kalimat Allahumma malikal mulki, berikanlah kepada kami ya Allah pemimpin yang soleh. Gunakan doa. Ya, saya sampai saat ini berusaha setiap hari, entah saat sujud atau saat duduk, membaca ayat tersebut. Tapi kalau saat sujud tentunya dirubah kalimatnya, karena tidak boleh membaca Quran saat sujud, tetapi isinya dipakai, yaitu Allahumma malikal mulki atil mulka man tasya'u min ibadik. Ya Allah, pemilik kekuasaan, berikan ya Allah amanah kekuasaan kepada hamba-Mu yang saleh. Saya sering begitu. Tanzi'ul mulka mimman tasya', Engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Fanza'il mulka minal zaliminal ghasyidin, cabut kekuasaan dari orang yang zalim dan yang korupsi. Saya sering begitu. Ya, urusan nanti hasilnya tidak ada yang sia-sia yang namanya berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan doa kita. Entah tercapai seperti yang diharapkan, atau Allah ganti dengan yang lebih baik, atau Allah ganti dengan keselamatan. Itu sabda Rasulullah. Ma min muslimin yad'u bi da'watin, tiada seorang muslim yang berdoa dengan satu doa kecuali disegerakan sebagaimana diharapkan, atau ditangguhkan dengan yang lebih baik, atau dijauhkan dari berbagai hal yang tidak dia inginkan. Ketika mendengar kalimat itu, sahabat sentak berkata, "Idzan nuksir ya Rasulullah, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa terus wahai Rasulullah." Rasul menjawab, Allahu Akbar. Sebanyak bagaimanapun kau sampaikan permohonan kepada Allah, sebetulnya Allah berikan kepada kamu jauh lebih banyak. Tanpa memohon, tanpa usaha. Karena itu kalau yang sekian banyak kenikmatan kita terima tanpa kita mohon, apa susahnya bagi Allah untuk memberikan kepada kita yang kita mohon? Hanya jangan mendikte kepada Allah. Pokoknya ya Allah saya ingin sekarang, yang enggak begitu. Allah lebih tahu. Kita sebagai orang tua, ketika melihat anak
usia 5 tahun minta uang umpamanya 10 juta, akankah dikasih? Enggak. Yang akan kita kasihkan yang dia perlukan. Tapi jangankan 10 juta, lebih dari itu kalau sudah tiba waktunya dikasihkan juga. Allah lebih dari itu kepada kita. Yang Allah ketahui apa yang kita perlukan, itu yang diberikan kepada kita. Yang kita minta mungkin kata Allah bukan sekarang layak diberikan kepada kamu, nanti ada waktunya. Makanya ya berdoa terus saja. Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita berdoa dalam Al-Quran dengan Rabbana. Itu berkaitan dengan permohonan ampun, rizki, kelapangan rizki, keselamatan, itu pakai Rabbana. Ada Rabbana, ada Rabbi. Kalau Rabbi, permohonan disampaikan seorang diri. Kalau Rabbana, permohonan disampaikan bersama-sama. Makanya kalau ada orang yang berkata berdoa masing-masing aja lah, nggak ada berdoa bersama, nggak ada contohnya. Banyak contohnya dalam Al-Quran, banyak nasnya. Dalam hadis juga banyak contohnya Rasulullah sahabat berdoa bersama. Sudah saya tulis dalam buku sebelum ini, nggak tahu bawa nggak di mobil tempatnya enggak. Sebelum ini saya tulis Ramadan yang dulu terbit, judul buku 100 solusi fikih kontroversi. Antara lain membahas, ada yang berkata doa tidak ada, doa bersama masing-masing saja. Saya bahas di situ. Dan doa yang dipraktikkan Rasul untuk bersama di antaranya adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asi. Itu dibaca oleh Rasulullah dalam majlis. Hadis berbunyi, qallama kana Rasulullah yaqumu min majlisin hatta yad'uwa bihaula'i da'awat li ashabi. Rasul jarang sekali menutup majlis sebelum berdoa untuk para sahabatnya dengan kalimat-kalimat ini, itu Allahumma qsim lana min khasyatika sampai selesai. Itu dalam buku, judulnya adalah 100 solusi fikih kontroversi. Cuma lebih tebal dari ini. Kalau ini 600 halaman, kalau buku itu 850 halaman. Ya, alhamdulillah Allah berikan kepada saya nikmat sehat menulis buku sejak pandemi. Jadi saya kan mungkin ibu-ibu ada yang bapak ada yang mendengar, saya dulu pernah stroke ya tahun 2016. Sejak stroke 2016 sampai 2019 saum Ramadan saya nggak pernah tamat, tumbang terus di perjalanan. Di tengah-tengah masuk rumah sakit. Nah, pas pandemi nggak banyak aktivitas, malam banyak aktivitas, siang enggak, ya sudah nulis buku mulai. Dan ternyata dengan nulis buku tentang Al-Quran jadi sehat. Sejak 2016 sampai 2019 saya tidak bisa berpikir yang berat-berat, langsung tumbang. Tersentuh perasaan yang mendalam juga tumbang. Ternyata digunakan untuk tadabbur Al-Quran enggak. Tapi ketika ada masalah dalam keluarga, langsung saya tergeletak di kamar, berat berdenyut, karena memang saraf terganggu. Itu sampai tahun 2020. Pas 2020 bulan September, anak saya, mantu saya bilang, Abi ada terjemah Al-Quran baru direvisi di bulan September 2019 dan di launching 2020. Mana? Minta dikirim, saya baca terjemah yang hasil revisi terakhir. Saat membaca revisi saya terpanggil, saya harus menulis nih. Banyak yang sudah direvisi membuat saya terpanggil harus menulis. Maksudnya apa? Ya ada revisi-revisi yang saya kurang setuju, itu aja. Bukan mereka salah, tapi kemampuan saya lah sampai di situ. Umpamanya zalikal kitab diartikan kitab Al-Quran ini, padahal zalika artinya itu. Saya harus bicara, harus nulis.
Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin diartikan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu yang tepat terjemahan Rabb apa terjemahan ilah? Ilah diartikan Rabb, apa ilah diartikan Tuhan? Rabb juga diartikan Tuhan. Apa beda Rabb dengan ilah? Tujuannya Allah. Tapi dalam Al-Quran ada kalimat tiada Tuhan, tiada ilah selain Allah, tapi tidak ditemukan tiada Rabb selain Allah. Berarti beda makna Rabb dengan makna ilah. Dan kata ilah hanya dihubungkan kepada manusia. Ilahukum ilahum wahid, ilahahu. Tapi Rabb bisa kepada alam, dan tidak ada ilah kepada alam. Ilahul masyriq, ilahul maghrib tidak ada. Ilahul alamin tidak ada. Tapi kalau Rabb, di samping Rabbukum, Rabbuka, ada Rabbul alamin, Rabbus samawat, Rabbul masyriqain. Artinya beda penggunaan ilah dengan Rabb, tapi pasti terjemahan sama. Makanya saya merasa terpanggil harus saya tulis, maka saya tulis. Begitu antara lain. Nah, sejak Oktober 2020 saya nulis, judul bukunya adalah Tafsir 10 Qiraat dan Tadabbur Al-Quran. Dari mulai jilid 1 surat Al-Fatihah, Al-Baqarah itu 2 jilid, Al-Imran 1 jilid, An-Nisa 1 jilid, Al-Maidah 1, Al-An'am 1, Al-A'raf 2 jilid, sehingga 8 jilid. Setelahnya Al-A'raf selesai 8 jilid, ya anak saya bilang kalau bisa kalian surat-surat pilihan dulu, bagus idenya. Langsung saya loncat ke surat Yasin. Ya sudah beredar surat Yasin. Dari surat Yasin sampai ke Al-Muluk belum dicetak, Al-Fil belum dicetak, Al-Duha belum dicetak. Pas Al-Kautsar waktu haji 2 tahun yang lalu, saya tulis surat Al-Kautsar. Kautsar, arti Kautsar itu apa? Banyak karunia, banyak manfaat, banyak pengambil manfaatnya, banyak beredarnya, dan banyak yang mengembangkannya, segala-galanya banyak. Untuk menikmati karunia yang sangat banyak itu salatlah. Tapi kenapa kok banyak orang sholat jadi masalah? Banyak orang berantem tentang sholat, ya kan? Akhirnya muncul di situ. Saya harus membahas tentang masalah-masalah kontroversial tentang sholat. Maka judul buku 100 solusi fikih kontroversi tentang sholat, kurban, dan haji. Sehingga akhirnya tadabbur surat Al-Kautsar hanya 3 ayat, jadilah 850 halaman. Itu sholat, kurban, dan haji. Karena di dalam surat Al-Kautsar itu ada sholat, ada kurban, dan haji. Fasholli rafiq wal haj. Nah, setelahnya dicetak buku itu, lahirlah ke sini, gitu. Ke buku ini doa-doa dalam Al-Quran, karena banyak doa dalam Al-Quran yang perlu penjelasan. Seperti Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Orang bertanya-tanya, masukkan aku dengan masuk yang baik maksudnya apa? Keluar dari keluar yang baik maksudnya apa? Makanya saya terangkan di situ. Ya, sehingga ini kalau cuma doanya dalam Al-Quran ya mungkin 5 halaman cukup. Kalau hanya kumpulan doa mungkin nggak nyampe 5 halaman. Tapi dengan keterangan seperti tadi, makanya jadi seginilah kumpulan doa-doa dalam Al-Quran. Hanya mohon maaf gak saya bawa karena baru ada ini. Ini adalah hanya sampel dari percetakan, belum jadi karena kapalnya juga masih kapal asal yang disebut istilahnya dami. Nanti insya Allah April sudah terbit. Nah, untuk apabila ibu memerlukan buku tersebut dan sudah saya wakafkannya, buku-buku tafsir yang saya tulis sudah saya wakafkan untuk pesantren. Nah, udah tua begini buat apa nyari duit? Yang penting makan juga. Kan semakin tuanya makan semakin sedikitnya. Padahal kemampuan mungkin semakin tambahnya. Beli bisa beli ini, bisa beli itu, tapi kemampuan makan semakin sedikit. Makanya ya udahlah, sekarang saya nulis untuk pesantren karena saya diamanati oleh Allah punya santri
penghafal Al-Quran, jumlahnya nggak banyak karena terbatas tempat dan juga terbatas biaya. Kok terbatas biaya? Karena saya bersama istri sepakat jangan menurut biaya ke santri, baik untuk pendidikan ataupun untuk makan kita aja nyari. Ya alhamdulillah sudah sejak 2016 asalnya dipungut biaya ala kadarnya untuk makan. Tapi kadang-kadang ketika memang mereka bayar kurang bisa kita atur. Mungkin mereka merasa aku kan bayar di sini, jangan terlalu ngatur lah. Makanya sekarang sudah gak usah bayar semuanya juga. Alhamdulillah rezeki mah ada saja dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ya santri antara 50 sampai 70-an. Ya, bagi siapa bapak-bapak dan ibu-ibu ingin gitu ngasih makan pada mereka, gak usah diumumkan lah makan gratis. Usaha itu mana untuk kepentingan berbeda ya. Udah saya kasih mereka makan setiap hari. Alhamdulillah ada rezeki dari Allah. Ya tangan ini kita berharap dijadikan jalan oleh Allah, jalan rezeki buat mereka. Nah makanya saya wakafkan, saya nulis buku, kemudian apabila nanti buku sudah terbit dan ibu umpamanya mau berinfak melalui buku, mana infak untuk santri. Dan yang sudah saya cari uang, saya cetak buku, saya jual, bukan keuntungannya buat santri, untung dan modal-modalnya. Pas nanti sudah nulis buku, mencetak lagi, cari lagi lah buat nyetak gitu aja. Jadi artinya ya dapat uang sekian, kalau langsung dikasihkan ke santri kan jadi cuma segitu. Tapi kalau diputar dulu bertambah. Ya alhamdulillah santri sudah banyak yang keluar negeri, ada yang kuliah di Madinah, di Sudan, di Mesir, ada yang sudah bikin pesantren. Karena santri yang mondok di pesantren yang saya kelola itu hanya usia dewasa, lulusan SMA, dan tidak ada kegiatan di luar. Kami tidak mengizinkan mereka punya kegiatan di luar, susah kontrolnya. Karena kita itu bukan cuma transfer ilmu, tapi ingin mereka supaya berakhlak. Jadi dipantau setiap hari. Dan ibu-ibu, bapak-bapak bisa dilihat aktivitas mereka, ditulis di Facebook PTI PTI Makdis. PTI dan Makdis itu ada, itu aktivitas mereka sehari-hari. Dan kalau aktivitas saya termasuk mau menanyakan nanti kalau pemainnya mau pesan buku ini, pesan buku yang lainnya, bisa dibuka di IG saja, di Instagram bagi pengguna IG-nya. Alamatnya Cahaya Huruf Al-Quran. Ya, IG saya Cahaya Huruf Al-Quran. Sama YouTube juga Cahaya Huruf Al-Quran. Gak usah di follow, ikuti aja. Ya. Itu biasa di situ saya isi, dan dari 1 sampai ini juga sudah cuma nggak ini ditulis ya dalam wakafnya. Oh di dalam ini, dalam kata pengantar penerbit ada kalimat. Ya, jadi untuk biaya kehidupan para santri. Santri ini mondok selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu target adalah saya sampaikan ke santri, saya berharap kalian tidak meninggalkan pondok ini kecuali mendapatkan 2 hal: mampu berdakwah, membaca bahasa Arab dengan baik, dan hafal Quran 5 juz tambah 25 cukup. Cukup itu aja, gak usah lebih dari itu. 5 juz tambah 25 cukup. Ya alhamdulillah mereka sehari-hari yang jadi imam di pondok giliran, dan waktu sholat isya itu sampai 1 rakaat 10 menit biasa. Sehingga karena di pondok sholatnya. Tapi kalau mereka sedang jadi imam di masjid, saya ingatkan jangan terlalu lama. Kalau jadi imam di masjid jamaah beda-beda. Tapi kalau di pondok terserah. Ya kadang-kadang 2 halaman untuk 1 rakaat.
3 halaman jadi 4 halaman, sholat 1 sholat, itu biasa mereka sambil mengulang hafalan. Dan para santri menikmati saja karena mereka semuanya adalah murojaah. Dan selama Ramadan ya setiap malam sholat tarawih 1 juz biasa. Dan bukan hanya 1 riwayat bacaan Al-Quran, diajarkan juga beberapa riwayat. Dan imam-imam dari para ustaz terkadang menggunakan beberapa riwayat. Mungkin di antara ibu dan bapak ada masih asing mendengar kalimat riwayat Al-Quran. Karena riwayat kan biasa hadis ya. Al-Quran memang ada riwayatnya. Al-Quran itu diajarkan Rasul kepada para sahabat sesuai dengan yang diterima Rasul dari Jibril, dan juga sesuai dengan permohonan Rasul kepada Jibril. Ketika Jibril berkata, Innallaha ya'muru an taqra'a ummatuka al-Qur'an ala harfin. Allah menyuruh engkau untuk mengajar umatmu seperti inilah Al-Quran dibacakan. Maka Rasul bersabda, Inna ummati la tuti hawwin ala ummati. Kasih kemudahan untuk umatku. Semua umat harus begini semuanya. Aku enggak tahu mereka sanggup apa tidak. Aku mohon kau sampaikan kepada Allah ada tambahan bacaan Al-Quran. Maka Jibril memohon kepada Allah dan diberi, maka disampaikan kepada Rasul. Rasul minta tambah lagi sampai sekian banyak. Dan saya ajarkan kepada para santri dan juga kepada para ustaznya. Dan nanti kalau sudah berdiri masjid, itu akan menjadi Quranic Center. Para guru Al-Quran di sana akan belajar membaca Al-Quran dengan sekian banyak riwayat. Dan saya tegaskan kepada para guru Al-Quran di Bakris, sekarang saya harap kalau boleh saya katakan wajib, tapi bukan wajib syar'i, tapi wajib ma'hadi, wajib lembaga. Semua guru Al-Quran Makris harus mampu mengajar Al-Quran dengan 2 riwayat minimal. Apa itu 2 riwayat? Saya ambil contoh ya. Saya baca surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 6 ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Masih satu riwayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. 3 kali saya baca, itu baru satu riwayat. Kemudian riwayat yang kedua dari satu qiraat yang sama, dari satu guru. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim perbedaannya terasa enggak? Iya. Anzartahum kemudian sawa'un 'alaihim ada yang alaihim sukun, ada baca panjang 2 harokat, ada panjang 4 harokat, ada panjang 6 harokat. Itu yang barusan saya bacakan. Buat bapak-bapak dan ibu-ibu gak usah yang tadi pernapasan. Sekarang baca Fatihah saja ya, diikuti. Apa saya baca, ikuti saja. Diawali dengan isti'adzah, diikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Maknanya pendek ya, saya ulangi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Baca mi-nya ya, mi maliki, jangan im maliki. Nah, kita ulang lagi biar sampai. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Sekarang fokus. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. I-nya panjang, minimal 4 harokat, lalu tahan karena diidghamkan, kemudian ma-nya pendek. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Sekarang Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini membaca dengan shad dan nanti ada sin. Jadi jangan sampai asal-asalannya ada shad, ada sin, dua-duanya soalnya dipakai. Nah, barusan pakai shad, sekarang pakai sin. Ihdinas nas, kalau tadi naus, sekarang nas. Kita ulang shad sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang shad disatukan dengan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal, pakai shad lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rahmat, sekilas saja, nggak akan dicoba satu-satu. Nanti kabur. Nah, bacaan kedua masih dengan shad dan alaihim dibaca alaihimu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ambil waktu cuma sedikit yang ikut saya. Bacakan mah enggak, alaihim aja. Sekarang pakai sin dan alaihimu. Ingat, dua harokat begitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada juga sudah 10% yang berusaha. Alaihimu ghairil maghdubi 'alaihim. Ya. Ulang sekali lagi ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memahami tanah? Ya. Sekarang ya nggak apa-apa, insya Allah makbul, insya Allah. Terakhir Zirat alaihim, baca alaihum ya. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ada nih yang baca alaihum? Ya ada, tapi kebanyakan 99,9%. Jadi tadi itu Zirat dan alaihum. Itu kira siapa? Yang pertama Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Antara lain adalah qiraat Asim dan juga Imam Nafi. Kemudian alaihimu adalah Nafi dan Ibnu Katsir. Kalau pakai sini Ibnu Katsir, alaihimnya, alaihimunya ada Nafi, ada Ibnu Katsir. Tapi beda, untuk Nafi pakai shad alaihimu, dan untuk Ibnu Katsir pakai sin dan lanjutannya alaihimu. Kemudian untuk Hamzah Zirat alaihim. Imam Nafi, Imam Masjid Nabawi, 60 tahun jadi Imam Masjid Nabawi. Ibnu Katsir, Imam Masjidil Haram. Jadi bacaan sampai kepada kita itulah dari qiraat Asim. Asim adalah dia dari Kufah, Irak. Tapi semuanya dari Rasul. Membaca Sirat, Zirat, alaihim, alaihimu, alaihum, semuanya dari Rasulullah. Dan itu adalah diturunkan untuk keringanan membaca. Maknanya tidak berpengaruh, sama maknanya. Kalau Maliki dengan Maliki untuk kemudahan memahami.
karena bacanya ringan, duanya juga nggak ada kesulitan. Semua orang gampang-gampang saja membaca Maliki dan Maliki. Tapi untuk alaihum, nah sebahagian orang Arab merasa berat. Alaihum, alaihim, alaihum, alaihim ya udah. Asalnya hum, namun bagi sebahagian berat alaihum, maka jadi alaihim. Itulah permohonan Rasul disampaikan Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 1 jam setengah. Tidak terasa ya. Iya. Belum sempat ibu katanya jawab ya. Insya Allah lain kesempatan kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup dengan berdoa memohon kepada Allah sebagaimana tadi saya sampaikan. Ada doa yang diajarkan Rasulullah yang biasa beliau praktekkan saat duduk majelis ilmu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala wa li sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Alim, ya Alim al-ghaibi wa syahada, ya Rabb as-samawati wal ardh, ya Rabb an-nas ajma'in. Allahumma يقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا يا ربنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan kami, Rasul-Mu bersabda, doa yang dikumandangkan orang yang ibadah saum pasti akan dijawab. Kami yakin Engkau mengabulkan permohonan kami. Buka ya Allah pintu ijabah bagi kami. Kini kami berada di tempat suci, tempat sujud padamu, tempat rukuk padamu. Kami berkumpul karena kami takut tidak dapat ampunan, takut kena murka-Mu. Ya Allah, jadikan rasa takut ini sebagai benteng yang menjaga kami, jangan sampai kami berbuat dosa, berbuat maksiat. Dan kami berkumpul untuk mengkaji ayat-ayat-Mu sebagai bukti ketaatan kepada-Mu. Kami sangat jauh untuk mencapai taat yang sebenarnya. Namun demikian kami mohon Kau terima ketaatan kami dan jadikan jalan menuju surga-Mu ya Allah. Rabbana, kami yakin semua peristiwa tidak pernah terjadi tanpa izin Engkau. Berikan kepada kami Allah bekal untuk menghadapi semua kejadian, agar kami jadikan ya Allah sebagai jalan menuju ridha-Mu. Bimbinglah kami agar mampu memanfaatkan telinga dengan benar, mendengar hal yang berguna bagi pendekatan diri kepada Engkau. Bimbinglah kami agar mampu memanfaatkan mata dengan benar, agar kami mampu memanfaatkannya untuk melihat ayat-ayat-Mu, baik ayat Qauliyah ataupun ayat Kauniyah. Engkau berikan kepada kami kekuatan, sisa umur berikan kepada kami taufik hidayah-Mu, agar kami mampu memanfaatkannya untuk ibadah pada-Mu. Dan jadikan ya Allah amal ibadah yang kami lakukan sebagai warisan yang turun-temurun kepada keluarga kami, keturunan kami. Rabbana ya ilahana, Engkau maha tahu ya Allah, hamba-hamba beriman dimanapun mereka berada senantiasa menghadapi tantangan, godaan dari pihak-pihak yang memusuhi agama-Mu. Kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan iman keluarga kami ya Rabbana.
masalah orang-orang yang zalim kami serahkan kepada Engkau ya Allah. Engkau Maha Kuasa merubah mereka atau menjatuhkan hukuman kepada mereka. Engkau Maha Kuasa ya Allah untuk memberikan kepada kami kemampuan menghadapi mereka dengan pertolongan-Mu. Berikan kepada kami Allah pertolongan untuk menghadapi orang-orang yang zalim. Allahumma sunna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina ya rabbana man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami diatur, dikuasai kecuali orang yang taat padamu. Janganlah Engkau serahkan amanat kekuasaan negeri ini kecuali kepada ahli sujud, orang yang suka dekat kepada Engkau, dekat dengan kitab suci-Mu. Kami mohon Allah, jangan Engkau serahkan amanat kekuasaan kepada orang yang zalim. Jangan Engkau serahkan amanat kekuasaan kepada orang yang tidak bertanggung jawab di hadapan Engkau. Walaupun kami banyak berbuat dosa, kami mohon jangan Engkau hukum kami dengan kehadiran orang-orang yang zalim menzalimi kami. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau sekiranya ada yang perlu ditanyakan, ya dipersilakan melalui IG saja. Silakan melalui media. Mudah-mudahan nanti ada waktu menjawabnya secara lisan ataupun secara tulisan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.